Obligasi daerah. Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya. Oh, duitnya Suara aja gue banyak, lagi. ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi Utang apa, ibu, untuk utang apa, ibu. nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun, ya kan? Ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini 6 sampai 7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000 dan Pada kapasitasnya. setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, inden, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya. Tabungan perumahan rakyat. Pemerintah bikin kebijakan bukan bijak malah kocak ya. Tabungan buat rumah yang megang pemerintah. Lah istri fungsinya buat apa? Menurut gue tuh orang yang nyuruh kita nabung tuh sama kayak orang yang sebenarnya pengen minjem duit tapi gengsi aja. Karena itu yang gue lakuin ke anak gue. Sini kak, uang lebarannya tabungin di bunda aja. Nanti kita beli sepeda ya. Padahal mah uangnya gue pakai dulu buat beli daster kembang. Pertanyaannya, kalau kita nabung di pemerintah, uangnya mau dipakai dulu buat apa? Gak ada yang tahu. Mungkin Om Deddy tahu. Katanya magician. Masa nggak bisa baca pikiran pemerintah? Cuy, Terus uang game. itu kan pemilik 02 Tobat nih, tobat. dan 02 nih, gue mau nanya nih. Besok kan katanya ada pemotongan tapera nih buat karyawan, ya kan? Terus pajak dinaikin. Terus sembako juga sekarang katanya boleh naik-naikin nih harganya nih. Nah, lu sebagai militan 02, lu setuju nggak? Sebenarnya sih enggak setuju. Nyerah. Ampun. Hampir bagaimana sih lu? Lu kan milik 02, melanjutkan berkelanjutan. Gimana? Tobat ya Allah. Tobat. Rasain. Nyesel kan lu? Tobat ya Allah, tobat. Nyesel kan lu? Lagu-laguan sih lu. Oke gas. Makan tuh pop mie. Berhubung musim bansos telah berlalu, anak jenderal lagi pada buntu. Tuh, foto pilihannya aja sampai nggak laku. Waduh. Mantap kali beritanya. Keren kali. Gila sih. Gua nggak bisa ngebayangin berapa banyak rakyat Indonesia ini yang lulusan luar negeri tapi hanya jadi pengangguran di negerinya sendiri. Ya, yang itulah. Namun berbeda dengan keluarga si Joko. Nggak masuk akal, Cor. Nggak masuk akal. Tiba-tiba langsung diangkat menjadi manajer Pertamina loh. Gimana logika mereka? Sedangkan kita harus berjuang dari nol. Harus berjuang. Cari kerjaan pun susah, sulit kalau nggak ada orang dalam. Namun berbeda dengan keluarga si Joko. Ya, mungkin inilah yang kalian mau. Kalian memilih pemimpin seperti yang kalian inginkan. Ya, kalian harus terima dengan semua kebijakan mereka dan semua peraturan mereka. Oke? Tinggal oke gas, jogetin aja. Mantap, men. Waduh, ini sih kebobolan.
50 tahun kereta cepat baru lunas. Aduh. Akibat bunga utang membengkak 3,8%. Total biaya parah. 85 triliun. Ya ampun, kalau bicara keberlanjutan nih, pasti ujung-ujungnya nambah utang. Buat pendukung 02 ya, nggak jadi makan siang, silahkan bayarin utang. Kenaikan pajak, PPN, sama kenaikan sembako, 02 aja yang nanggung sekalian ya. Kita mah keberlanjutan nggak ikut-ikutan. Aduh, tapi nggak mau gimana lagi. Kita yang pinter, yang cerdas cari pemimpin kena imbasnya juga, bro. Semua negara sekarang ini mengalami hal. Perasaan di zaman Bapak doang deh Pak, semua kebijakan itu semuanya hampir merugikan gitu. Dari tambang ilegal, nepotisme, omnibus law, terus nilai kurs rupiah makin lemah, utang negara meningkat 4 kali lipat. Itu cuma di zaman Bapak doang. Kalau nggak sanggup itu turun Pak, bukan malah pengen berkuasa terus lewat anak gitu Pak. Ya di sini cuma Bapak doang deh yang paling baik sekeluarga. Yang keluarga yang lain mah nggak ada yang baik. Keluarga Bapak doang nih yang dapat penghargaan semua, padahal nggak ada prestasinya. Yap, ada-ada aja kelakuan netizen. Semakin kesini Pak D. Jokowi semakin jadi bahan olok-olokan, dijadikan bahan tertawaan. Saya kira akibat perilaku para netizen ini membuat Pak Jokowi dan keluarganya tidak mempunyai harga diri lagi sama sekali. Dan semua ini dilakukan oleh para netizen, saya kira mempunyai alasan yang kuat. Karena persoalan Pak Jokowi semena-mena berperilaku sesuka hati di negeri ini, dan bahkan aturan-aturan dirubah hanya untuk kepentingan pribadinya. Saya kira itu membuat para netizen, sebagian rakyat Indonesia muak dengan kelakuannya, sehingga tak tanggung-tanggung lagi memberikan sebuah kritikan yang keras dan bahkan menyindir dengan cara yang saya kira memalukan, bahkan diperodikan. Mulai dari bapak sampai anaknya, sangat-sangat miris apa yang dilakukan oleh para netizen. Baru kali ini terjadi seorang pemimpin diolok seperti ini. Baru di negara Wakanda terjadi hal-hal yang seperti ini. Dan saya salpok dengan apa yang ada di video yang ketiga tadi, di mana ada seorang pasukan Gemoy yang terlihat menyesal dengan apa yang pernah dia pilih, yaitu Prabowo Gibran, sehingga membuat dia merasa bersalah karena apa yang dia pilih kemarin-kemarin adalah orang yang bertentangan dengan apa yang menjadi harapan rakyat. Terbukti bahwa apa yang menjadi kebijakan Pak Jokowi di akhir-akhir jabatannya ini betul-betul sangat-sangat merugikan rakyat. Apalagi kebijakan-kebijakan ini akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan juga Gibran, dan mungkin akan lebih parah dari apa yang terjadi hari ini. Tapi mudah-mudahan Pak Prabowo bisa tersadarkan kembali dan tidak menjadi budaknya Pak Jokowi, tidak gampang dikontrol oleh Pak Jokowi, meskipun sebenarnya Pak Jokowi mempunyai titipan yaitu anaknya. Dan saya kira Pak Prabowo seharusnya jangan mau dikontrol oleh Pak Jokowi, karena kita tahu sendiri bahwa apa yang menjadi pemerintahan Pak Jokowi, apa yang menjadi kelakuan Pak Jokowi selama ini menjadi sebuah kontroversial di tengah-tengah masyarakat, melahirkan perpecahan antar bangsa yang seharusnya itu kita hindari, tetapi karena kerakusan kekuasaan terhadap satu orang yang itu bernama Jokowi, sehingga kekisruhan itu terjadi, dan pada akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat. Dia hanya cengengesan dan menikmati kekuasaan dan juga kekayaan yang mereka peroleh dari hasil alam maupun pajak dari rakyat Indonesia. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang dilakukan oleh para netizen dengan parodi-parodi yang saya up tadi. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.